Itulah fungsi masjid tentu. Kita selalu menyatakan bahwa masjid itu kita mengikuti Rasulullah dengan segala kegiatan di masjid, pendidikan, perubatan, pengadilan dan sebagainya, perundingan. Namun sekarang ini semua fungsi-fungsi itu mempunyai kegiatan tersendiri. Pendidikan ada sekolah, pengadilan ada pengadilan, dan juga kegiatan kesehatan dan rumah sakit, sehingga kita menyesuaikan situasi dengan keadaan hari ini. Nah, seperti itu. Nah, apabila kita berbicara tentang apa yang menjadi topik kita pada pagi hari ini, yaitu tentang peduli Indonesia, peduli Palestina, mungkin sebelumnya kita berbicara tentang sejarah ini terjadi kenapa. Konflik Israel, Palestina dan Israel, konflik yang paling lama dalam abad ke-20-21. Sudah lebih 70 tahun konflik ini terjadi. Tentu konflik itu sebenarnya sebelumnya juga sudah terjadi. Bahwa dalam sejarahnya, walaupun sejarah Palestina, Yerusalem itu sejarah yang Nabi Ibrahim dan tentu agama-agama besar juga lahir di daerah tersebut. Tapi juga konflik selalu terjadi di sana, ya, seperti yang kita katakan tadi. Memang kalau kita kembali, ya, sejarah yang lebih maju, artinya pada awal abad ke-20, setelah Inggris Balfour Declaration menyatakan bahwa daerah Palestina juga daerah yang di rumah daripada Yahudi di dunia ini. Itu menyebabkan deklarasi itu mulai maka terjadi perpindahan orang Yahudi ke daerah Palestina itu. Kemudian ditambah dengan Perang Dunia Kedua setelah Jerman memusnahkan, membunuh 6 juta penduduk Yahudi, maka makin banyak orang Yahudi berimigrasi ke daerah Palestina tersebut. Nah, timbullah kemudian konflik besar dengan Arab Palestina dan juga negara-negara Arab sekitarnya, yang dimulai karena adanya perang pertama atau ke-48 antara negara-negara Arab dan Palestina dengan Yahudi dan Israel pada waktu itu, bersamaan dengan didirikannya negara Israel pada waktu itu. Masih kecil, masih penduduknya belum banyak. Namun dalam perang 48 kita tahu semua, dengan bantuan banyak dari Amerika dan dari negara lain, Israel berhasil mengalahkan dan akhirnya menambah luas daerah Yahudi. Kemudian perang kedua tahun 67, kita dengar istilahnya perang 6 hari. Ini juga mungkin menambah luas untuk mengalahkan negara-negara Mesir, Syria, Jordan yang membantu Palestina. Maka negara-negara pendudukan itu makin luas lagi. Kemudian perang Yom Kippur tahun 73. Itu juga walaupun dirayakan di Mesir sebagai kemenangan, namun juga perang itu makin menambah luas wilayah Israel dari Palestina. Mas sekarang tinggallah situasi seperti itu, di mana penduduknya hampir sama, 7 juta. Israel punya penduduk 7 juta, Palestina juga penduduknya sekitar 7 juta. Tapi 7 juta itu Israel menduduki wilayah yang lebih luas dibanding dengan Palestina. Tinggal tepi barat dan Gaza. Maka waktu itu juga timbul perjuangan yang dipimpin oleh PLO, Yasir Arafat, kita kenalnya, Yasir Arafat. Namun tidak bisa memundurkan, mengalahkan Israel. Maka timbullah juga pihak-pihak. Sayangnya adalah karena Palestina sendiri pecah antara Fatah dan Hamas. Hamas lebih keras, Fatah lebih kritik. Karena itulah telah terjadi suatu yang sehingga sulit terjadi persatuan. Akibatnya mereka juga terpecah. Nanti kemarin ini, pada 2 minggu lalu, setelah masalah di
Masjid Al-Aqsa menimbulkan pembalasan di Gaza. Itu terjadi seperti itu, sehingga kita harapkan bahwa persatuan itu kan ini satu momen yang baik bahwa antara Hamas dan Fatah akan bersatu. Mudah-mudahan hal ini bisa terbentuk sehingga kekuatan politik dan kekuatan persatuan di antara para di Palestina sendiri bisa bersatu untuk melawan. Memang perlawanan ke semiliter itu sudah sulit sekarang ini, karena kita tahu semua negara-negara Arab juga konflik satu sama lain. Di Syria terjadi konflik, di Mesir juga terjadi masalah-masalah internal, sehingga kekuatan militernya, katakanlah kalau ini perang militer yang dulu membantu Palestina yaitu Syria dan Palestina itu tidak sebaik pada dewasa ini, malah mundur. Jadi solusi hanya satu-satunya. Saya 2 kali mengunjungi Palestina, saya ke Ramallah, saya bertemu Perdana Menteri Palestina. Saya katakan, Anda perang sudah berapa kali? Kan ada perang 3 kali. Dan selalu tiap perang itu menyebabkan wilayah Palestina sendiri mengecil. Karena itu solusi yang, dan sekarang tidak mungkin perang lagi dibandingkan kekuatan yang begitu besar di Israel itu, maka solusi yang terbaik ialah dialog perundingan. Dan memang sudah banyak ide perundingan itu, yaitu saling mengakui. Palestina mengakui Israel, Israel mengakui Palestina. Jadi kebijakan 2 negara yang berdaulat di daerah tersebut dan didukung oleh banyak negara. Saya kira itulah solusi yang selalu juga didukung oleh Indonesia. Bagaimana kebijakan 2 negara akan menjalin kedamaian di sana. Karena sekali lagi kenyataannya kita bicara realistis saja, bahwa sulit sekali negara Arab bersatu untuk melawan Israel pada dewasa ini. Karena itulah maka tepi barat juga, walaupun itu otoritas Palestina ada, tapi secara militer diduduki oleh Israel sebenarnya. Saya lihat di sana di daerah tepi barat, hampir semua jalan-jalan itu dikontrol oleh polisi atau tentara Israel di daerah tepi barat, seperti itu. Akhirnya kenyataannya sehingga banyak yang mengatakan bahwa Palestina adalah penjara terbesar di dunia. Gaza dikepung, tepi barat dikontrol, diduduki, sehingga Yerusalem juga yang menjadi tempat yang pertentangan. Ada 4 hal sebenarnya yang menjadi keinginan daripada Palestina atau perjuangan Palestina, yaitu masalah tapal batas yang ingin kembali pada tahun 1967, kedua Yerusalem untuk menjadi ibu kota dan Palestina, right to return, hanya kembali kepada penduduk-penduduk Palestina yang mengungsi, itu dapat kembali ke tempatnya yang sekarang di Israel juga. Karena memang ini pengungsian yang paling lama di dunia ini adalah pengungsian di Palestina itu. PBB sampai sekarang menjamin pengungsi-pengungsi itu mungkin sudah anak cucu di Palestina, di tepi barat dan sebagainya. Tersebut. Nah, karena itu apa Indonesia? Indonesia selalu mendukung Palestina pasti, tidak pernah lepas. Cuma saya katakan kita paling bisa mendukung dalam 4D, doa, demo, diplomasi, dan sekarang kita berusaha untuk dana. Bank yang terbesar memang dilakukan oleh Mercy dengan dibikin rumah sakit di Gaza itu luar biasa. Kita mengapresiasi hal tersebut, sama yang kita lakukan bersama-sama dengan Mercy juga di Myanmar, mendirikan rumah sakit di Myanmar di daerah Rohingya. Nah, ini untuk memberikan kita suatu hal. Jadi kita harapkan bahwa 4D ini kita lebih tingkatkan. Karena kita tidak mungkin kirim tentara ke sana melawan. Kita tidak mungkin mengirim persenjataan karena kita tidak punya. Dan komisi kita juga terlalu jauh. Jadi hanya 4D yang bisa kita lakukan. Doa, demo, diplomasi, dan dana. Jadi itulah saya berterima kasih kepada pengurus masjid di seluruh Indonesia yang sekarang kita harapkan dari Dewan Masjid membimbing himbauan bahwa 50% kota amal selama 1 Jumat ini 1 minggu dari Jumat ke Jumat itu dapat kita bantu kepada saudara-saudara kita di Palestina untuk rehabilitasi dan juga membantu bagaimana kajian. Itulah
sekilas ya background dan juga apa harapan kita ke depan. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih.